Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan posisi keuangan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nisa Febriani dari program studi akuntansi kelas F. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari laporan posisi keuangan. Apa sih laporan posisi keuangan itu? Laporan posisi keuangan adalah laporan yang terkait posisi keuangan perusahaan dan bersifat sistematis. Laporan ini berlaku untuk berbagai jenis perusahaan, baik perusahaan dagang, perusahaan jasa, maupun perusahaan manufaktur. Dalam pengertian laporan posisi keuangan disebutkan, laporan posisi keuangan bersifat sistematis. Bersifat sistematis itu adalah informasi atau pengetahuan yang disusun secara teratur, rasional, dan logis. Jadi, laporan posisi keuangan itu harus disusun secara teratur, logis, dan rasional. Next, laporan posisi keuangan adalah ringkasan dari kondisi aset, liabilitas, ekuitas, dan dari sebuah perusahaan, baik perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, maupun perusahaan dagang. Lalu, mengapa sih kita perlu membuat laporan posisi keuangan dalam suatu bisnis? Karena dengan membuat laporan posisi keuangan, kita menjadi tahu bagaimana kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, mengevaluasi struktur modal. Lalu, dasar untuk membuat kebijakan strategis. Seperti yang sudah disebutkan, dengan membuat laporan posisi keuangan kita dapat mengetahui bagaimana kondisi laporan keuangan perusahaan. Otomatis dalam informasi tersebut kita dapat mengetahui perusahaan kita itu mendapat kerugian atau mendapat keuntungan. Nah, jika misalkan perusahaan kita itu mendapat kerugian, maka kita bisa merubah strategis bagaimana untuk membuat perusahaan kita menjadi untung atau mendapat keuntungan atau memperoleh keuntungan. Selanjutnya, membantu investor dan stakeholder melakukan analisis. Jadi misalkan ada investor yang ingin berinvestasi ke dalam perusahaan kita dapat memperlihatkan melalui laporan posisi keuangan bagaimana kinerja bisnis. Bisa membuktikan bahwa jika berinvestasi ke perusahaan kita akan memperoleh keuntungan. Next, format laporan posisi keuangan. Prinsip utama dalam laporan posisi keuangan yaitu jumlah total aset harus sama dengan jumlah total liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi di dalam akuntansi berprinsip aset harus balance dengan liabilitas ditambah ekuitas. Selanjutnya, dalam menyajikan laporan posisi keuangan, ada dua format yang dapat digunakan, yaitu format staple dan format kontrol. Apa sih yang dimaksud dengan format staple? Format staple itu merupakan bentuk neraca yang dibuat atau disusun dengan berbentuk vertikal, di mana aset, kewajiban, dan ekuitas yang disusun secara berurutan dari atas ke bawah secara urut. Sedangkan format kontrol sering disebut dengan bentuk T, neraca bentuk T, karena laporan ini menyajikan rekening dalam dua sisi, yaitu kelompok harta atau aktiva di sebelah kiri dan utang serta modal di sebelah kanan. Selanjutnya, komponen laporan posisi keuangan. Dalam aset terdapat aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang masa penggunaannya dalam jangka waktu yang singkat atau kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah investasi, tanah, aset tidak berwujud, dan aset lainnya. Lalu aset tidak lancar merupakan aset yang sulit untuk diubah bentuknya menjadi kas atau bentuk lain, dan memiliki fisik seperti kendaraan,
bangunan, mesin, dan sebagainya. Selanjutnya, liabilitas atau kewajiban. Di dalam kewajiban ada kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Kewajiban lancar merupakan utang yang harus segera dilunasi dengan menggunakan aktiva lancar dalam tempo jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, atau bisa disebut dengan pinjaman jangka pendek. Contohnya adalah wesel bayar, biaya yang masih harus dibayar. Dan kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar itu adalah utang atau beban di masa depan yang harus dibayarkan sebagai akibat dari penundaan pembayaran yang seharusnya dilakukan dalam 1 tahun lebih maupun siklus operasional perusahaan. Selanjutnya ada ekuitas. Di dalam ekuitas terdapat bagian saham, bagian agio, saldo laba, akumulasi pendapatan komprehensif, saham minoritas. Next, contoh laporan posisi keuangan bisa dilihat. Ini adalah neraca stapel. Bisa dilihat di dalam neraca stapel, aset, kewajiban, dan modal disusun secara vertikal atau disusun dari atas sampai bawah secara urut. Selanjutnya ini adalah contoh laporan posisi keuangan berbentuk neraca skontro. Bisa dilihat di dalam neraca skontro itu aset disusun di sebelah kiri, sedangkan kewajiban dan modal disusun di sebelah kanan, atau bisa disebut dengan neraca bentuk T. Berikutnya adalah pendapat William mengenai anggaran. Anggaran memberitahu kita apa yang tidak mampu kita beli, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk membelinya. Atau a budget tells you what we can afford, but it doesn't keep you from buying it. Kesimpulannya adalah dalam akuntansi terdapat berbagai macam laporan posisi keuangan, yaitu format penyajian laporan keuangan dalam bentuk neraca stapel dan neraca skontro. Laporan ini menyajikan posisi keuangan, posisi aset, kewajiban, dan modal. Dengan membuat laporan posisi keuangan, kita dapat mengetahui bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan. Lalu, melalui laporan posisi keuangan, kita dapat memperlihatkan atau mereview kinerja bisnis perusahaan kita kepada investor yang ingin berinvestasi ke perusahaan kita. Dalam hal itu, membuktikan bahwa dengan bekerja sama dengan perusahaan kita dapat memperoleh keuntungan. Dalam istilah asing, laporan posisi keuangan itu sering disebut dengan balance sheet atau statement of financial position. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.